أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarram, para alim, para ulama, para tamu undangan yang saya hormati, wabil khusus kepada beliau Dr. Gus Haji Dhafir Zuhri MPhil, yang insyaallah kita gadang-gadang ilmu manfaatnya serta kita tunggu-tunggu mau'idhah hasanahnya pada malam hari ini. Kepada Bapak KTT Brokol yang kami hormati dan segenap jajaran manajemen PT Brokol, kepada Bapak PJO Buma Binswa, Bapak Putra dan segenap manajemen PT Buma Binswa yang kami hormati, dan kepada teman-teman jamaah semua yang hadir pada malam hari ini yang kita banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita diberi rahmat serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bermuajahah, berkumpul bersama dalam satu majelis, yaitu halal bihalal, safari silaturahmi dengan tema tebar senandung takbir, merajut kebersamaan, merawat kemanusiaan. Insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu salawat serta salam selalu kita sanjungkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah satu-satunya nabi yang dapat memberi syafaat kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita semua yang ada di sini diakui umatnya kelak di yaumul qiyamah dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membawakan beberapa susunan acara, yaitu acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan manajemen PT Buma, acara yang keempat sambutan KTT Brokol, acara yang kelima yaitu Mahalul Qiyam, dan acara yang keenam Mau'idhah Hasanah serta doa penutup, dan acara yang ketujuh yaitu Ramah Tamah. Langsung saja untuk acara pada malam hari ini, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan baca Al-Mun Kitab yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Hariri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wal ma'mul illa sayyidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma illa ruhi abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa azwaji wa ali baiti ajma'in, wa ila sayyidil faqil muqaddam Muhammad ibn Alawi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa salihim wa furu'ihim, thumma illa ruhi awliya tis'ah wa jami' awliya fi hadhil waldati ajma'in, wa ila wal imam yaqtul wa ila al-imam muqtadir irsyad wal habib Abdullah alaihi bil haddad syaikhur ratib, annallahu yudkhilu niyatana fi niyatihim wa maqasidana wa fi maqasidihim ala hadina wa kulli niyatana min salih wa kama wa aslahu fulan salih wa la hadatina bil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, semoga pembacaan Ummul Kitab tadi membawa fadilah untuk acara pada malam hari ini sehingga tiada halangan suatu apapun. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم الأجر العاملين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi memperkuat iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu Mahalul Qiyam yang akan dipimpin oleh Saudara Haidar. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب صلى الله عليه علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود إليه على أهل الوجود تسيج
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمال الممدود صلى الله عليه. وحضرا بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس والسرور قد تجدى. الله يا نبي سلام عليك،
بشرى بسعد مستمر ليس يعفى حيث هو فينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربك لوح حمد جل أي حصور Kalau Umi orang melok ini dulu ayo. Sampai namanya sampai بوجود المصطفى Nanti. الهادي محمد الله يا نبي obat sebentar. سلام عليك Neng, يا tan, رسول itu aja. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبل وكل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا Kadang apalagi Pak Sito Tami itu kan kalau bikin sambutan tuh lama nambah terus poinnya. Kan kalau B2 ada stop enggak lanjut. Allah marhaban 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 ya nur al-aini marhaban 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 jadal husaini Allah marhaban marhaban rabbi ballighna bijahih
مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رب فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعدنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكرم الأرواح منا يا الله بلقى خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة والسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله على محمد يا ربي صل وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Mahalul qiyam kita semoga khidmah dan menjadi lantaran kita mendapatkan syafaah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari manajemen PT Buma Binsua yang akan disampaikan oleh PJO Buma Binsua Pak Putra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Gus Ahmad Zofir Zuhri MPhil selaku pengasuh Pondok Pesantren Luhur Baitul Hikmah, selaku pengasuh Sekolah Diniyah Muqtada Khobar. Yang terhormat Bapak Ferry Indrayana selaku Kepala Teknik Tambang PT Brokul. Yang terhormat Bapak Duduk Anwar Sanusi selaku GM Operation, dan juga Bapak Jimmy Idris selaku GM SHE PT Brokul, dan yang saya hormati Bapak Angga selaku WKTT BME 2 dan segenap manajemen PT Brokul yang hadir di sini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati manajemen PT Buma
Yang hadir di sini Bapak Mujadi selaku Maintenance Manager, Bapak Dede Bayu Rawan selaku Manajer Engineering, dan rekan-rekan Superintendent dari semua section, dan juga karyawan Buma dan juga mitra kerja yang hadir di sini yang sangat saya banggakan. Selanjutnya yang saya hormati para takmir Masjid Al-Amin Buma bin Suwa dan segenap panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara pada malam hari ini yang bertajuk Safari Silaturahmi Tebar Senandung Takbir. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat sehat, nikmat waktu dan segala macamnya sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Al-Amin, di Buma Jobset bin Suwa dalam rangka melanjutkan agenda safari yang dengan tema merajut kebersamaan, merawat kemanusiaan. Yang mana agenda ini juga telah dilakukan di semua area Brokul, yaitu di Lati Mining Operation, di BMO 2, kemudian hari ini kita mewakili di BMO 1 dan selanjutnya akan ada di Gurimbang dan di Sambarata. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin. Rekan-rekan semua yang saya banggakan, acara ini merupakan acara yang cukup panjang, yang mana kita diberikan kehormatan malam ini sebagai tempat ya untuk melakukan safari ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat segenap panitia dan segenap semua orang yang terlibat dalam prosesnya sehingga kita semua bisa menjalankan agenda ini. Amin. Rekan-rekan semua, kalau saya pribadi mendengar kata-kata silaturahmi ya, yang terbesit di saya adalah bahwa silaturahmi itu dapat meluaskan pikiran, memperbanyak sudut pandang, kemudian memperbanyak rezeki di antara kita semua. Dengan itu semua, marilah sama-sama kita semua selaku umat muslim untuk dapat mengaktualisasi silaturahmi ini, karena agenda silaturahmi adalah agenda yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain ibadah fardu. Selanjutnya Gus Ahmad Dovir Zuhri, saya selaku PJO Buma bin Suwa mewakili karyawan yang ada di sini. Saya mohon malam ini kami semua yang hadir dapat diberikan petua, nasihat, dan apapun itu buat kami semua, dan kami memohon juga didoakan untuk kami semua di sini, baik dari Brokul, Buma, dan semua mitra kerja yang ada di area Brokul ini dapat beroperasi dengan selamat, kemudian dapat beroperasi dengan optimal sehingga apa yang sudah sama-sama kita ceritakan bersama dapat terwujud. Demikian Gus. Rekan-rekan semua yang saya banggakan, demikian sedikit sambutan dari saya selaku PJO Buma bin Suwa saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Putra. Semoga apa yang beliau sampaikan membawa kesan dan pesan yang baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari KTT PT Brokol yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ferry Indrayana. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Ferry. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Gus Dovir, yang insya Allah sehat selalu dan senantiasa dalam rahmatnya Allah. Yang saya hormati PJO Buma bin Suwa, ya, Pak Putra, beserta seluruh rekan-rekan manajemen Buma bin Suwa, ada Pak Munjadi, Pak Didi Bayu, dan seluruh rekan-rekan manajemen yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Pak Dudu, Pak Jimmy, ada Pak Jali tadi saya lihat, Pak Jali bisa geser ke depan. Dan rekan manajemen dari head office, ada Pak Ihsan, Pak Budi, dan kawan-kawan yang hadir. Yang saya hormati Pak Angga, ya, Wakil Kepala Teknik Bendungan 2, beserta seluruh rekan-rekan Bendungan 2, ada Pak Pandu dan Pak Rido, ya, serta seluruh rekan-rekan. Dan Pak Mando kebetulan nggak datang, ini ada halangan. Bisa tadi ada Pak Armada dan rekan-rekan Bendungan 1 yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati Ketua Takmir Masjid beserta seluruh pengurus dan panitia, ya, yang membantu terselenggaranya silaturahmi kita malam ini. Dan tentunya yang saya banggakan seluruh jamaah masjid dan pekerja tambang PT Brokol yang insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan dalam mengerjakan hal yang baik, mengerjakan ibadah dan bekerja. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur atas segala rahmat, karunia, nikmatnya yang tak terhingga. Termasuk yang sangat ini, ya, semoga pandemi ini segera berakhir, ya. Jadi kita bisa terus berulang bersilaturahmi seperti ini. Ini merupakan syukur yang secara pribadi, ya, saya rasakan berbeda gitu, ya, Lebaran, puasa Ramadan tahun ini. Semoga ini berkelanjutan. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang insya Allah kita menjadi bagian umatnya yang mendapat syafaat di hari kelak. Pertama, sebagai kepala teknik saya minta maaf malam ini. Karena harusnya jam segini setelah sholat isya makan istirahat gitu, ya, arahannya biasanya. Tetapi malam ini, ya, dengan sengaja direncanakan acara malam ini. Jadi halal bihalal, safari silaturahmi. Mungkin secara fisik kita terganggu, ada ekstra, ya, tadi siang bekerja, malam juga dipanggil, ya, semoga yang ada di sini ikhlas semua. Dan atas ikhlasnya bisa jadi fisiknya lelah, tapi batinnya dan kita semakin energizer gitu. Jadi ada energi yang kita tidak tahu yang bisa membuat kita lebih fisiknya justru jadi lebih kuat gitu, ya. Karena kadang bekal ya perlu diimbangi bekal batinnya, silaturahmi salah satunya. Semoga dengan ikhlasnya rekan-rekan semua, kita semua hadir di acara malam ini, berkah silaturahmi itu kita peroleh gitu, ya. Karena kemarin malam juga Gus sudah nyampaikan banyak, ya, hadis yang menyatakan semoga kita dapat berkahnya, diberikan rezeki yang berkah, diberikan umur panjang yang berkah gitu dari acara silaturahmi ini. Nah, memang pasca kondisi COVID yang mulai terkendali, ya, kita canangkan kemarin mulai lagi. Jadi ini bukan baru sebenarnya buat kita, ya. Mungkin kalau nggak salah terakhir almarhum Pak Muharram gitu yang di sini, ya, sama-sama kita lapang dalam kubur Pak Muharram. Nah,
ya kita bisa lagi mulai sering silaturahmi, ya ketemunya tidak hanya di safety talk gitu ya, tidak hanya di lapangan gitu. Dengan suasana lebih santai seperti ini, dengan ya niatnya silaturahmi, ya kita bisa semakin kuat. Dan tentunya sengaja ya kita mengundang Gus, ya nanti tadi Pak Putra sudah sampaikan, ya bisa memberikan, menambah ilmu lah buat kita, merefresh bagi yang sudah tinggi ilmunya, mencas ulang gitu ya, ilmu yang telah dimiliki untuk kita bisa implementasikan lebih baik lagi kebaikan itu, baik di tempat kerja maupun di kehidupan di luar tempat kerja gitu. Dan tentunya Gus nanti mohon juga doa ya agar kita yang di sini sebagai pekerja tambang ini bisa bekerja dengan sehat, selamat tentunya, dan yang tidak kalah pentingnya juga apa yang diperoleh itu berkah. Karena tidak sedikit sekarang itu punya penghasilan terjebak narkoba, punya penghasilan terjebak miras, punya penghasilan dibuang ke judi online gitu. Kasihan gitu saya lihatnya, kerja dari pagi ya, subuh kadang buru-buru, pulangnya mepet-mepet maghrib, kerja keras. Nah, tapi apa yang diperoleh salah salurannya. Nah, mudah-mudahan kita juga dapat bekal malam ini sehingga tujuan kita sini bagi yang sudah menikah, meninggalkan anak istri itu mencari rezeki, itu bagian dari ibadah gitu ya, bekerja, sepengalaman saya. Ya, rezekinya ya diberikan ke keluarga gitu kan, ya, niatnya gitu. Yang masih jomblo gitu, istilah Gus ini nanti akan sering diulang itu nanti yang meninggalkan orang tua tersayang gitu ya, kerja jauh di sini, ya tentunya berharap itu terlepas kita sebagai manajemen itu tidak punya kewenangan karena kita perjanjiannya Bapak bekerja, kita sebagai manajemen utusan perusahaan yang ditugaskan memberikan hak Bapak. Setelah itu terserah Bapak sebenarnya. Tetapi kita tidak juga hanya pengen di situ, kita ingin yang diberikan perusahaan itu memberikan kemanfaatan buat kawan-kawannya. Dan kejadian terakhir, saya dengan tidak bermaksud mengungkap kejelekan almarhum gitu ya. Ya ada budaya judi sekarang online gitu yang ini kita juga harus saling mengingatkan. Tidak mudah, tetapi ya saya berkeyakinan dengan kita niat yang kuat dan saling mengingatkan, ya bisa saling menjaga sesama kawan yang di sini, karena sesungguhnya keluarga terdekat. Kalau lagi di set gini, dulu saya waktu juga sama seperti bapak-bapak pernah tinggal di set gini, ya kawan-kawan yang di set, yang kita sakit yang akan bawa kita ke klinik, yang kita akan sakit yang akan merawat kita. Dan saya pernah sakit tipes di set begini dulu, zaman waktu baru lulus kerja di sebuah set. Yang ngurus ya teman sekamar. Jadi ya ini keluarga besar Bunga Bindungan Suaran yang semoga sehat terus, selamat, dan tadi yang Pak Putra bilang tujuan Buma, tujuan kawan-kawan, tujuan semua yang baik-baik bisa terwujud dengan berkah. Dari saya mungkin itu, mudah-mudahan kondisinya membaik, kita bisa lebih sering silaturahmi begini setelah 2 tahun vakum ya, karena bukan karena takut tapi juga menjaga gitu ya. Bukan menjaga ininya, tapi ya kalau kita salah itu kan kadang yang salah itu terlalu besar padahal salahnya kadang kecil gitu. Jadi mudah-mudahan kondisinya baik. Saya niatkan akan kita bisa lebih sering beginilah, lebih santai ketemunya, kita tune up technical. Kalau safety itu kan ada tune up KMPD setiap tahun.
Nah kita juga mungkin saya akan coba atur begini. Demikian dari saya, yang kurang mohon dimaafkan ya, karena niatnya kita malam ini bersilaturahmi, semoga yang baik yang kita kenang, yang kita terima. Demikian, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ferry Indrayana selaku KTT PSTPC. Semoga apa yang beliau sampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Gus Ahmad Taufik Zuhri MPhil. Semoga nanti kita semua dapat khusyuk untuk mendengarkan, dan mohon untuk para jamaah setelah beliau berdoa untuk doa penutup tidak membubarkan diri dulu, karena kita ada masih ada sesi ramah tamah dan pembagian takjil. Mari kita sama-sama dengarkan Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Gus Taufik Zuhri MPhil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ala kulil bidayat, summa alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi an-nujumin nayyirat amma ba'd. Hadaratul afadil yang kita muliakan, kita banggakan, para pemimpin kita. Saya sebutkan beberapa yang saya kenal saja, yang saya hormati, yang saya segani ini bahasa Jawa dikasih sego ya. Disegani baru saja saya sudah dengan kambing guling, tapi tidak mau banyak karena istri jauh di sana. Yang mulia yang saya muliakan, yang terhormat dan yang saya hormati, Pak Putra, kemudian Pak Ferry, Pak Dudu, kemudian beberapa yang lain mungkin ya, Pak Angga, Pak Jimmy tadi, juga tim yang suka ngatur-ngatur Ustadz dan Kiai, Pak Zul ini, yang suruh wirawiri terus ya, dari subuh, kemudian pagi di HO tadi ya, terus Jumatan, lalu ke sini ya. Baik, juga yang tidak kalah semua jajaran PT Brokol dan Buma, juga yang tidak kalah penting saya muliakan takmir Masjid Al-Amin ini, panitia, para pemukul tadi, para penerbang yang luar biasa, serta para pekerja tambang, saudara-saudara saya yang dimuliakan oleh Allah, dan yang mungkin menyimak secara daring ya di luar sana. Mari mula-mula seperti sudah banyak disinggung tadi, senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur maknanya banyak sekali ya, tapi bisa kita ambil 3 sekurang-kurangnya. Nomor 1, syukur itu maknanya membuka. Orang yang enggan membuka pikiran dan hatinya, orang yang enggan membuka, memperluas wawasannya, dia tidak bersyukur. Maka lawan kata syukur adalah kufur, maknanya menutup, cover ya, to cover, menutup. Jadi kalau ada kekayaan sumber daya alam, natural resources di bumi kita, tapi tidak kita gunakan dengan baik, itu juga tidak bersyukur. Ada gadis-gadis kampung misalnya, Anda biarkan saja sementara Anda menjomblo, dan Anda menuduh bahwa agama dan negara tidak berpihak kepada, saya ganti Pak, ini bukan jomblo tapi tuna asmara. Tuna wisma kan tidak punya rumah, tuna asmara. Itu Anda juga tidak bersyukur. Makanya orang-orang yang bekerja, kepada para pekerja ini,
Biasanya orang kalau pulang kerja Pak, pulang merantau, namanya di bursa jodoh level kampung itu paling tinggi. Nah, Anda bisa buktikan, betul ya? Iya, bisa buktikan. Jadi walhasil dia menjadi buronan calon mertua. Karena dia sudah bekerja, entah merantau karena mencari ilmu, bekerja, belajar dan lain-lain. Dan ini terjadi di hampir semua suku di Indonesia, ada tradisi merantau. Orang yang punya merantau ini, bekerja ini, dia rindu pada kampung halamannya. Dan kerinduan kita kepada kampung halaman yang hakiki, yang abadi, yakni ke surga, itu senantiasa kita pupuk pula sebagaimana kesempatan pada malam ini. Baik, saya semangat Pak karena sudah makan kambing tadi ya. Alhamdulillah ini. Kemudian syukur, ini belum muqaddimah ya. Syukur yang kedua maknanya adalah take and give. Mengambil atau timbal balik. Atau terima setelah itu kasih. Setelah mengambil lalu dikasih lagi. Maka kalau ada pada diri kita sumber daya pada fasilitas, sumber daya banyak ya, nalar, fisik, kalbu itu daya semua yang ada di kita. Tapi kita tidak menggunakannya untuk kebaikan, menyelamatkan banyak orang, memakmurkan bumi, kita juga dianggap tidak bersyukur. Jadi punya anggota badan tapi tidak digunakan dengan semestinya, itu juga tidak bersyukur. Spesifik kepada para tuna asmara, jadi kan ada ditanya, Mas umur berapa? 30, kok dipakai kencing terus katanya. Nah, mbok ya sesekali kencing yang enak gitu loh. Nah, ini filsafat ini Pak, tingkat tinggi ini, enggak ada orang paham ini pasti ini. Pria-pria beristi pasti paham. Mohon maaf ya para pimpinan ini, Pak Jimmy, Pak Angga. Pak Jimmy beberapa kali mengikuti kami ya. Ini matur nuwun Pak, sudah direpoti. Dan syukur yang ketiga, ini yang tidak kalah penting. Syukur yang ketiga adalah satu dorongan, satu upaya untuk meningkatkan kualitas amal kita, itu syukur Pak. Jadi kalau saya sholat, kesan, dampak, output dari sholat apa? Jadi bukti bahwa Allah mengabulkan doa kita, kita berusaha menggapai doa kita tadi itu. Jadi ada ungkapan, kerjakan doamu, doakan kerjamu. Jadi bukti bahwa ini Tuhan sudah kabulkan doa saya. Ini bentuk kesyukuran kita adalah berusaha seoptimal mungkin seperti disinggung oleh pimpinan kita ya Pak Putra tadi supaya hasil kita maksimal. Itu bentuk rasa syukur kita. Kita sudah dianugerahi pemimpin terhebat, Nabinda Agung Muhammad SAW. Para nabi, para rasul, anbiya, mursalin, aulia, solihin. Kita sudah dianugerahi tanah yang subur, yang berkah berupa Indonesia. Ini disujuti para malaikat. Disujuti para nabi, para wali, bumi Indonesia, bumi Nusantara ini. Apalagi yang kurang? Maka tidak kalah penting juga bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang bineka, banyak etnik, suku bangsa, bahasa, dan perbedaan, dan seterusnya. Baik, yang kedua, sholawat ma'asalam semoga senantiasa terhatur kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengapa sih kita penting bersolawat ke Nabi itu mengapa? Mengapa kita penting meneladani Nabi? Siapakah dia, beliau, kok sampai sebegitu repotnya Allah ini menyanjung pekertinya di Quran dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Inna sesungguhnya, la sungguh, ala di atas, khuluqin pekerti, azim agung. Jadi sesungguhnya engkau Muhammad sungguh-sungguh berada di atas pekerti yang agung. Jadi ini luar biasa sekali. Kalau di Burdah itu disebutkan begini. Semoga ada yang bisa mengikuti. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmi wa la karami. Tidak ada yang hafal ya? Kalau tidak ada yang hafal ya buntutnya saja. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihimi. Kenapa dia layak kita teladani, kita sholawati? Faqan nabiyyin, beliau melampaui para nabi, para rasul. Fi ilmin, dalam ilmu, kemuliaan, keagungan. Lam yudanuhu, tidak mungkin dikejar beliau. Tidak mungkin sampai, sebab
kulluhum min rasulillahi multamisun. Para nabi, para rasul ini ada, bahkan dunia ini tercipta gara-gara nabi kita. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Bapak-bapak sekalian, kita tidak ada di dunia ini, tidak diciptakan. Allah tidak berkenan menciptakan kita. Dan Allah memilih kita jadi manusia dan memilih kita menjadi umatnya. Ini kan hebat sekali. Jauh jarak kita dengan Nabi Muhammad ini 1450 tahun. Ini ribuan mil, ribuan kilometer. Ini kalau penerbangan 9 jam. Madinah itu kan jauh sekali ya. Itu Madinah itu baratnya Madiun sana. Jauh sekali ya. Tapi kita mengimaninya. Nah ini kan satu anugerah yang luar biasa. Bahkan begini, nama Nabi ini kalau di dalam Maulid Ad-Dibai yang ngarang namanya Sayyid Abdurrahman bin Diba Asy-Syaibani, ini dikatakan bahwa wa'arada fakhruhu 'alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Nama Nabi ini ada pada debu-debu, pada daun-daun, pada ranting-ranting, ada pada galaksi, ada pada planet-planet, bahkan ada di rambut-rambut kita, di bulu, di kelenjar-kelenjar, reseptor-reseptor, ada di aliran darah kita. Tidak satu pun benda kecuali ada Nur Muhammad di situ. Maka kalau kita tidak cinta ke Nabi ini tidak masuk akal, tidak bisa dinalar ya, cuti nalar mungkin, nakal ya nalarnya tidak sekolah itu. Nah, karena di dalam diri kita ada nur, ada cahayanya, yang dengan Nur Muhammad itu kita terhubung dengan kebaikan, kebenaran, keindahan. Kita suka pada yang indah-indah Pak ya. Kan ini ada bunga desa, potensi kampung yang paling indah. Kita kan senang gitu Pak. Yang tua juga senang itu pasti itu. Kalau enggak senang ya berarti kelainan. Kan ada katanya kalau muda, kalau masih muda usia-usia SMA atau kuliah itu pandangan hidup. Baru mandang sudah hidup. Maaf Pak Jimmy ya. Kalau sudah pria-pria beristri macam saya, pegangan hidup. Dipegang-pegang dulu baru hidup kan. Nah ini para pekerja biar tidak capek saja. Ya kalau tidak setuju ambil yang baik saja pokoknya. Yang buruk-buruk tidak usah diambil. Lalu sandalnya Ustadz hilang ya. Kemudian ada lagi, kalau sudah sangat lewat itu bukan lagi pandangan atau pegangan, tapi perjuangan hidup Pak. Berjuang dulu dengan cara minum jamu atau apa supaya hidup nanti. Nah, ini filsafat ini pokoknya ini filsafat tingkat tinggi, tidak semua orang paham ini sudah ini. Mengapa akhlak beliau, pekerti beliau layak diteladani? Saya sebutkan satu saja dalam Barzanji. Saya hafal semua Pak yang dibaca tadi itu. Barzanji, Diba, Syarful Anam, Simtud Duror, Burdah itu hafalan saya semua begitu-begitu. Masa Ustadz itu kiai Pak mimpin pondok, masa enggak hafal gitu kan ya. Malu ya kan. Nah di dalam Barzanji disebutkan begini, wahyu itu kan sempat terhenti selama 30 bulan, berarti 2,5 tahun atau 3 tahun. Thumma fataral wahyu 3 sinina aw 30 syahra liyashtaqu ila indishaqi hati kan nafahati syadhiyah thumma unzilat alaihi ya ayyuhal muddatsiru faja'ahu jibrilu biha wa nada Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian beliau datang ke Taif. Amma Ta'ifa yad'u sakifan falam yuhsinu bil ijabati qirahu aw rabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta khuddibat bid dima'in ala ajrillahumma qabrahul karim bi arfin sadiyyin min salati wa taslim. Ketika Nabi datang ke Taif, amma Taif yad'u sakifan lam yuhsinu bil ijabati qirahu. Di Taif ini ada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini tempat ibu susuan, ibu yang menyusui baginda Nabi, yakni Sayyidah atau Siti Halimatus Sa'diyah. Ini orang Mekah ini tidak ada yang perlu saya. Kalau di Taif pasti perlu saya karena ada ibu angkat saya di sana. Ternyata tidak Pak. Fasabbuhu, sabbu ini maknanya mencaci. Dicaci maki dengan alsinatin badiyah, pokoknya misuh-misuh lah disebutkan dengan kebun binatang apa. Romau bil hijarati, bahkan dituduh bahkan dituduh sufaha, dituduh dungu Nabi itu. Kemudian waramahu bil hijarati hatta khutibat bitima'in Allah, dilempari batu kotoran, alih-alih diikuti dakwahnya dilempari batu kotoran sampai kaki beliau berlumuran darah. Ini saya belum dakwah Pak, belum dakwah sudah ada larutan, ada makan-makan tadi. Belum itu, ini kan kontras dengan Nabi itu. Baru mau nyebut namanya Nabi saja sudah banyak sekali yang begini-begini. Nah,
Ini serius betul ya, ini matur nuwun ini atas arahan Pak Putra ini ya, dan tim semua yang tadi ya. Tadi ada penculikan, saya diculik di salah satu kamar itu untuk berdoa bersama-sama. Nabi sedih. Summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadha wal ansabiyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyyin min salatin wa taslim. Summa ada. Ini ada kan aidin ya. Idul Fitri itu ada. Kemudian Nabi kembali sallallahu alaihi wasallam ila Makkah ke Makkah hazinan dalam keadaan sedih. Fasalahu, maka malaikat menawarkan, malakul jibal, malaikat yang menjaga gunung itu, yang di bawahnya mungkin ada emas hitam ya, bukan batu bara. Fi ihlaki ahli hadzal asabiyah, wahai Nabi, bagaimana kalau saya hancurkan saja mereka yang memperhinakanmu, mempermalukanmu, melemparimu dengan kotoran dan batu. Apa jawaban Nabi? Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Jangan. Kamu gitu aja marah. Itu ada malaikat Jibril, gitu aja tersinggung, saya santai kok katanya itu. Jadi kan sekarang banyak ustadz gampang tersinggung ya. Karena haji ini Pak Ferry ya, kalau enggak disebut haji dia enggak nengok. Apa bahasa Jawa itu kepliker, dia enggak bisa nengok itu kepalanya itu. Robot gedek kata orang Jakarta ya. Tak tahu ya, keseliu bantal. Keseliu bantal, oke. Jadi kalau enggak dipanggil haji dia enggak nengok itu. Setelah dipanggil haji masih enggak nengok juga. Bro, saya haji 3 kali. Bukan dipanggil seharusnya ya kan? Karena dia haji 3 kali itu. Jadi sekarang seperti itu. Jadi gampang marah, gampang tersinggung ya ustadz itu. Jadi ya kurang ngopi mungkin ya. Alhamdulillah sudah datang kopi ini ya. Baik, berlebihan sebenarnya tapi sesekali enggak apa-apa. Ya, kita tidak berharap apa-apa, betul ya Pak Ferry ya? Tidak boleh ya, orang ngaji, kiai berharap amplop, tidak boleh Pak. Serius, saya tidak pernah mikir amplop, ngisi kuliah di mana-mana. Memang, jadi supaya amplop dipikirkan panitia saja. Masa saya juga yang mikir ya kan? Panitia saja, masa saya mikir. Repot, saya lebih baik belajar, nanti mau menyampaikan apa, itu dipelajari, diulang-ulang ya, kemudian ditulis, dicatat. Nah, lebih tidak usah mikir amplop itu. Entoh meskipun dapat amplop, segera saya salurkan ke yatim piatu, 100%. Dan yatim piatu itu istri saya sendiri. Kan tidak ada yang salah kan, memang yatim piatu, alhamdulillah ya sudah selesai ya. Baik, itu akhlaknya Nabi ya, maka layak kita sholawati tadi. Baik, ini ada perbedaan Nabi Muhammad dengan para Nabi terdahulu. Semua ini peradaban yang sudah direkam, kalau kita membuka buku-buku sejarah, Tarikh At-Tabari, Tarikh Ibni Katsir, kemudian Tarikh Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq, juga Tarikh Ad-Dimashq Ibnu Asakir, maupun sejarah-sejarah yang ditulis oleh ilmuwan barat, selalu peradaban-peradaban besar memiliki tradisi hijrah. Ini kan Indonesia mau hijrah ini, IKN, itu juga dalam rangka itu. Tengok saja peradaban-peradaban itu punya tradisi hijrah semua. Para nabi, para rasul, penganjur kesalehan. Saya kira bapak-bapak sekalian juga hijrah semua kan ke sini kan. Nah ini bedanya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan para nabi terdahulu. Kita mulai dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim berujar begini dan ini direkam, direportase di dalam Al-Quran. Inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Sebenarnya sayahdi ini ya, karena wakaf dibaca sayahdin. Saya akan berhijrah menemui Tuhan saya, kelak saya akan dapat petunjuk, dapat wahyu. Perhatikan kata saya di situ, saya. Nabi Nabi Lut. Inni zahibun ila rabbi. Saya akan pergi menemui Tuhan saya. Perhatikan kata saya lagi. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, namanya aslinya Ramses bin Meneftan, Ramses II, ada yang katakan bapak angkatnya, ada yang katakan kakak angkatnya Nabi Musa ya. Itu derap kudanya sudah terdengar, keretanya itu. Kata pengikut Nabi Musa 70.000 orang di tepi Laut Merah itu, inna lamudrakun, kita akan dikejar ini. Apa jawaban Nabi Musa? Kalla tidak, inna ma'iyya rabbi, Tuhan saya bersama saya. Perhatikan kata saya.
Bandingkan loncat saja, supaya tidak lama-lama Pak, nanti selesai jam 11 kan kasihan. Langsung loncat ke hijrahnya Nabi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Tuhan bersama kita. Itu dia. Ini hijrahnya Nabi kita, Pak. Maka Nabi melibatkan tulisan di orang Kristen namanya Abdullah bin Al-Uraikid, melibatkan perempuan Asma dan Nasibah, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat Abdullah bin Abi Quhafah alias Abu Bakar As-Siddiq, melibatkan anak muda namanya Sayyidina Ali. Semua kalangan dilibatkan. Ya kan banyak kan dalam tambang apa kan banyak, ada tim apa, tim begini ya. Nanti sesekali ini, mohon maaf ini Bapak KTT ya, Kepala Teknik ini juga, beliau saya sarankan juga merangkap jadi Kepala Biro Jodoh juga, supaya yang tuna asmara tadi juga. Nah, kalau ada yang depresi gara-gara tidak menikah kan bagaimana itu? Ya nanti tanggung jawabnya ke pimpinan saja kan ya. Ya ini hanya saran, adapun tidak diikuti ya tidak dosa, tidak apa-apa. Ini at-targhib at-tarhib ya. Oke. Jadi Nabi melibatkan banyak kalangan untuk sukses itu. Adalah keliru kalau kita sukses sendirian, pinter sendirian, tidak peduli ke tetangga. Apalagi masuk surga bahkan sendirian. Nabi Adam saja stres Pak di surga sendirian. Serius. Lalu gimana kok tempat seluas ini sendirian? Jomblo pula ya kan. Lalu Allah, dan beliau berdoa, ada yang katakan ini doanya Nabi Nuh ya. Jadi Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ini Quran ini. Tuhan jangan kau biarkan aku sendirian sebab engkaulah sebaik-baik pemberi pasangan. Nah, ini doa anti jomblo ini. Semoga yang jomblo malam ini jatuh tempo. Sudah selesai. Tuna asmara ya, tuna asmara. Tuna asmara permanen ya. Jomblo senior ya, apa veteran. Nah, baik. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Tadi telik sandi orang Kristen, penghapus jejak unta juga melibatkan anak muda, melibatkan perempuan, tokoh masyarakat Sayyidina Abu Bakar. Kemudian melibatkan anak muda Sayyidina Ali. Ini kok Nabi melibatkan banyak orang ya untuk hijrah, untuk sukses itu. Perlu diketahui rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, hijrah ini dua, ada yang bermakani, hijrah maknanya pindah tempat, ada hijrah maknawi. Hijrah merubah pola pikir dan pola sikap. Merubah, menghapus, tanda kutip ya, diri kita yang lama diganti dengan diri kita yang baru. Diri kita yang lama disinggung oleh tadi Pak Ferry ya, yang ugal-ugalan, yang nakal, yang ya masih terlibat hal-hal yang tidak produktif ya, apa tadi saya tidak nyebut apa, yang online tadi itu dan seterusnya, itu kita ganti dengan diri kita yang baru. Itu hijrah juga, bukan melulu pindah tempat. Baik, ini kan hijrah semua pendatang di sini. Mari kita bacakan satu firman Tuhan di surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ini juz 28 Pak, ini ayat surat setelah surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ini maknanya perempuan yang diuji. Anda bisa baca itu ya, jadi Anda siap-siap nanti kalau menikah, jangan-jangan istri saya tergolong ini. Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah, perempuan yang diuji. Ada di Quran itu, surat An-Nisa juga ya. Baik. Di surat Hasyr, juz 28 ayat 8-10, bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhrijuna min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kalau mau sukses hijrah, baik hijrah bermakna pindah tempat atau pindah pola pikir, pola sikap. Sebelum pindah alamat Pak, pikirkan pindah sikap dulu. Maka kita harus menggelari, mempredikasi, memberi predikat kepada diri kita sebagai fuqara. Fakir dulu Pak, you have to bring an empty cup because you can fulfill a cup already full. Saya karena pernah belajar di Kulon Pak, jadi tahu bahasa Inggris gitu-gitu. Banyak Pak saya tahu bahasa istri saya saja saya tidak paham itu, yang marah-marah Pak, saya tidak paham. Saya banyak Pak saya bicara bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman ya. Saya tinggal di banyak tempat. Tapi bahasa istri saya sampai sekarang sulit saya pahami. Ini bahasa apa ini ya Pak? Tiba-tiba marah ya, tiba-tiba ngamuk ya. Ini apa ini kan? Saya bingung, langsung lihat kalender Pak Ferry, tanggal tua ternyata. Oh ya sudah. Oh ternyata ini ya sudah. Kita kan pelajari saja. Baik. Kalau mau sukses fuqara. Bahkan di Quran ada ayat begini, innamas shadaqatu lil fuqara. Kalau mau ini maknanya kan sedekah, zakat untuk orang fakir ya kan, 8 golongan asnaf. Itu makna zahir.
Quran itu punya makna batin. Kalau buka tafsir Isyari, tafsir Sufi ini Pak, ini kata Imam As-Suyuti begini, Quran itu lahu zahrun wa batnun, punya makna zahir, punya makna batin. Wa fi batnihi batnun, di makna batin ada batin lagi, ila sab'ati abtun, sampai 7 lapis makna, bahkan 72.000. Itu luas sekali maknanya Quran. Jadi kalau cuma modal terjemahan ya lalu, oh ya sudah. Itu dunia menjadi sempit ya, oke. Baik. Innamas shadaqatu, sedekah, kalau mau dapat sedekah dari Tuhan, rezeki yang barokah, ilmu laduni, anak-anak soleh, fuqara dulu, merasa butuh, merasa fakir ke Allah itu. Beda fakir dengan miskin ya, miskin saya pendapatan 10.000, pengeluaran 10.000, miskin. Tapi kalau fuqara, pendapatan 5.000, kebutuhan 25.000, besar pasak daripada tiang, itu pepatah ya. Besar pasak daripada tiang, tadi habis maghrib, makan banyak, perut pun kenyang ya tadi itu. Baik. Jadi kalau mau sukses, fuqara dulu, bawa gelas kosong. Anda mau hijrah ke rumah mertua, jangan sok pinter meskipun dokter itu. Jadi dokter pun harus kuliah lagi di UNMER, Universitas Mertua. Kadang dosennya galak-galak. Baik. Mau hijrah ke sini, ke tempat baru, tempat bekerja. Ya fuqara, merasa fakir, tidak punya ilmu, maka belajar, tidak punya modal, maka bekerja, merasa fakir, tidak punya saudara, maka cari teman, cari saudara. Maka ciri sukses orang hijrah pertama, fuqara, ayo merasa fakir dulu. Jangan membawa gelas penuh ya. Nah. Kemudian yukhrijuna min diyarihim wa amwalihim, meninggalkan kampung halamannya dan harta bendanya. Ini kan meninggalkan kampung semua kan? Meninggalkan kampung, harta benda, bahkan meninggalkan keluarga, bahkan meninggalkan pacar, adakah? Pacarnya teman minimal kan ditinggalkan semua itu. Nah, ini kita tinggalkan semua. Harapannya, tujuannya, orientasinya, visi misinya adalah yabtaghuna fadlam minallah, berharap fadhail, berharap fadilah dari Allah. Ya rezeki bentuknya, ya kesehatan, ya bertambah ilmu, kreativitas, banyak saudara dan lain-lain. Waridwana dan ridhonya. Bahkan tujuan orang hijrah ini wayansurunallaha wa rasulah, membela Allah dan Nabi, maknanya membela agama dan negara. Membela agama, ketuhanan dan kemanusiaan, itu dia. Kalau itu bisa, orang-orang yang hijrah bersama Nabi itu 124 orang as-sabiqunal awwalun yang hijrah ke Yathrib, ke Madinah itu disebut, mereka semua disebut ulaika humus shadiqun. Mereka dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang lurus, yang concern, yang konsisten. Jadi dia tidak melulu meningkatkan quality, juga quantity, kualitas, bahkan kontinuitas, dia konsisten itu. Baik, sudah dapat poinnya ya. Itu kita jadi Quran itu software Pak. Untuk tingkat pertama memahami Quran itu ibarat, teks, diksi. Level yang lebih tinggi isyarat, konteks, indiksi, keadaan, hal gitu ya. Tapi yang lebih tinggi lagi Quran itu software. Bagaimana software? Diinstal Pak. Sabar itu software, diinstal dulu baru paham. Kalau nanya definisi sabar, ya anak TK tahu, di SD tahu. Sabar adalah tahan, menahan, tabah terhadap segala bentuk bulian dan perundungan di tempat ngaji kalau dia sedang jomblo, itu kan sabar, definisi itu. Tapi kan sakitnya kan di sini katanya kan yang sakit. Dan sebenarnya ini doa saja ya, semoga diaminkan. Baik. Jadi software, hijrah pun software tadi ya. Baik, itu orang hijrah Pak, merasa fakir, merasa tidak punya apa-apa, maka cari teman, cari ilmu, cari saudara, cari pengalaman. Baik. Kemudian itu orang hijrah itu ya, kaum muhajirin. Kemudian tujuannya berharap fadilah, yabtaghuna fadlan minallah, waridwana, berharap ridhonya, membela Allah dan nabinya, merekalah orang yang konsisten. Baik. Itu pendatang. Pribuminya, jadi kalau pekerja itu muhajirin, ansornya pribuminya adalah manajemen, ya. Ansornya adalah ya orang yang ada di sini di perusahaan ini. Jadi Anda pendatang, mertua Anda adalah ansor, betul ya? Betul ya? Saya guru misalnya, orang yang datang belajar ke pesantren kami, ke sekolah kami, itu muhajirin, ya saya ansor berarti. Ansor itu disanjung, dipuji oleh Allah, akhlaknya begini. Di ayat 9 di surat Al-Hasyr itu.
Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang Ansor itu tabawwa'ud dar, menciptakan situasi yang kondusif, wal iman, punya spiritualitas, punya keimanan, punya pekerti, min qablihim, sebelum mereka datang ke Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai siapapun yang datang tanpa pandang bulu, Pak. Loh, kok tanpa pandang bulu ya? Ya sudah, disamaratakan saja. Sesekali dipandang enggak apa-apa kan ya. Mereka tabawwa'ud dar, menciptakan situasi yang kondusif, wal iman, punya spiritualitas. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai siapapun yang datang. Dalam hati mereka la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Orang Ansor enggak ada kepentingan apa-apa, Pak. Kalau ada ghanimah, harta rampasan perang, itu orang Ansor enggak mau, muhajirin saja. Jangan rampasan pacar ya, rampasan perang kan ada kan. Perang yang kalah itu hartanya yang berserakan bisa dibawa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang Ansor juga kepingin, Pak, punya jabatan apa, tapi mereka menahan diri. Mayyukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang mampu menahan ambisinya untuk memimpin atau apa, maka dia orang yang muflihun, beruntung. Ini mari kita testimoni sekarang. Siapa presiden kepala negara waktu itu? Di zaman Nabi di Madinah itu. Siapa? Nabi Muhammad ya. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad pendatang atau pribumi? Pendatang, muhajirin, bukan Ansor. Pendatang. Wakil presiden Sayyidina Abu Bakar, pendatang atau pribumi? Pendatang. Panglima TNI merangkap Kapolri, merangkap kepala BNPT, merangkap Menko Polhukam Sayyidina Umar, pendatang atau pribumi? Pendatang juga, Pak. Menko Marifest ya, investasi maritim, kemudian BUMN merangkap kepala Bulog, merangkap pimpinan tambang apa mineral dan sumber daya mineral dan seterusnya. Sayyidina Utsman, pendatang atau pribumi? Pendatang. Ketua NU Muhammadiyah merangkap Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pendidikan. Sayyidina Ali, pendatang atau pribumi? Pendatang semua, Pak. Enggak ada pribumi. Tukang adzan yang tadi itu, Sayyidina Bilal bin Rabah, pendatang. Pejabat-pejabat eselon 1, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, ini yang ke Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang ke Cina ya, makamnya ada di Hong Kong. Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Amr Abi Ubaidah bin Jarrah, semuanya muhajirin, Pak. Kata orang Ansor, monggo silahkan, muhajirin saja yang mimpin kami karena Anda lebih dulu belajar kepada Nabi. Ini loh, ada orang yang legowo seperti ini, maka disanjung mayyukashuha nafsihi, yang punya kelapangan dada, keluasan pikiran untuk mempersilahkan orang lain yang lebih layak, ulaika humul muflihun. Mereka orang yang beruntung. Nah itu dia. Jadi ini seimbang, Pak, pendatang pribumi itu seimbang. Pertanyaan sekarang, kita pendatang atau pribumi? Kita muhajirin atau Ansor? Muhajirin ya. Tapi kan bukan muhajirin yang dulu kan ya. Juga bukan Ansor yang dulu. Kalau kita bukan dua-duanya, maka berdoa saja. Saya tidak bisa, Pak, jadi muhajirin Ansor. Ada nggak solusinya? Ada di surat Hasr ayat berikutnya. 8, 9, 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doanya. Ampunilah kami dan para pendahulu kami alladzina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina, jangan ya Allah, jangan kau jadikan di hati kami dendam. Lil ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman ya, innaka ra'ufur rahim. Engkau Maha Pemurah, Maha Pengasih itu. Maka tadi kan sudah membaca teks Qur'annya. Konteks kita saat ini beda ya dengan konteks di mana Qur'an turun ya. Pembacaan lebih tinggi, tadi Qur'an kita anggap software, Pak. Hijrah itu software kita install. Ini pasca sarjana tafsir, Pak, yang ngaji begini sebenarnya. Anda kuliah pasca sarjana di bidang ilmu tafsir sebenarnya ini. Nah, itu luar biasa kan ya. Makanya tadi saya lihat banyak dia mengganggu itu, saya ngerti apa enggak itu bukan urusan saya. Terus pokoknya ilmu sudah disampaikan itu saja. Ya. Ini yang bikin kopi bukan mbak-mbak tadi, kurang enak rasanya ya. Tadi yang bikin teh itu ada mbak-mbak tadi. Ya, ini luar biasa, tapi enggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita kan sudah punya software itu ya. Jadi kita membaca Quran itu ada 4 tahap, tapi saya sebutkan 3 saja. Pertama, ibarat Quran sebagai teks, diksi.
Ya sudah, bunyinya begitu, maknanya demikian. Lalu konteks indiksi, isyarat. Lalu yang ketiga, lataif. Quran ini software. Ya mari kita install Hijrah. Kemudian apalagi kan banyak kan ya, Taubat. Itu kita install Pak karena software. Yang ketiga, yang keempat yang lebih tinggi Quran itu haqaiq. Substansi-substansi, hakikat-hakikat. Kita tidak bisa jelaskan di tempat ini ya. Kok enggak ngerti hakikat Quran? Karena memang ketika Nabi dapat wahyu enggak ngajak-ngajak kita ya kan. Nah, sudah itu nanti bisa di berikutnya atau kapan-kapan. Baik. Sudah kita punya software itu, kita install. Mari membaca seluruh persoalan hidup ini berdasarkan atau dengan pendekatan Al-Quran. Ini sedikit lagi ya, sudah waktunya ini ya. Mari kita, masih lanjut ya. Sebenarnya ngaji itu sama sebentar atau cepat sama saja. Tadi khutbah saya juga cepat kok. Dan saya khotib favorit karena khutbah enggak pernah lama. Jadi saya khutbah di penjara, di lapas-lapas itu juga. Itu para tahanan langsung, wis ini cocok nih, jangan cocok tenan ini cocok betul yang begini. Karena khutbahnya enggak lama. Nah itu saya pelajari Pak, dari bukunya Abed Al-Jabiri, Penyebab Islam Mundur itu karena terlalu banyak beban. Lokomotif bernama Islam, banyak muatannya. Jadi anak MI tahu ya, pelajarannya 16. Masih SD, di punggungnya ada 16 pelajaran itu. Kan enggak kuat itu. Coba bapaknya lah suruh belajar 16 pelajaran. Enggak mampu itu. Enggak sanggup. Guru yang ngajar ada berapa? Ada 16, muridnya cuma 1. Enggak sanggup Pak. Kalau pernah berkunjung ke Finlandia atau ke negara-negara maju, tidak diajarkan mata pelajaran yang tidak ada prakteknya terapannya di kehidupan nyata. Di Jepang, ini kalau saya nyebut Jepang jangan langsung ingat Ustadz Hamiyabi loh ya. Atau kakek Sugiono, jangan. Di Jepang, tapi kalian tahu semua ya? Ada yang baru enggak? Kalau tahu ya langsung share it ke saya nanti. Ya, supaya enggak ngantuk saja ya. Karena kalau khutbah itu saya enggak senangnya serius khutbah itu ya. Kalau serius makanya harus cepat selesai itu. Nah, di Jepang ini Calistung ini kan keterampilan teknis, baca, tulis, hitung diajarkan kepada anak 9 sampai 10 tahun. Jadi anak 0 sampai 9 tahun tidak bisa baca tulis Pak di Jepang itu. Bisanya apa? Antri, jujur, tanggung jawab, bersih-bersih, menghormati orang, itu bisanya Pak, karakter ditanamkan. Di kita tidak. Jadi 4 tahun sudah les piano, les renang, waduh banyak sekali Pak. Jadi anaknya awal hasil jadi robot. Kepingin sesuai orang tuanya, kamu dari kecil sudah harus hafal Quran, kamu juara lomba ngapusi sekecamatan ya, juara lomba. Ngapusi itu nipu, apa pokoknya begitulah berprestasi itu. Nah ini gila ya sekarang itu karena bahkan sekolah itu ini mohon maaf ya ini oknum guru ini saya izin ini Pak Putra ya pimpinan di sini. Jadi di Jawa di kota-kota besar sekolah saya guru saya ajarkan matematika tujuannya biar murid saya tidak paham. Ada guru begitu Pak, banyak di Jawa Pak, di kota-kota besar. Saya sampaikan pelajaran supaya murid saya enggak paham. Loh, bagaimana kalau nanti hadapi ujian? Ikut les ke rumah, supaya ada biaya lagi. Begitu Pak. Jadi sekarang sekolah seperti itu. Walhasil sekolah itu ya mohon maaf pembodohan Pak sebagian itu. Contoh, belajar bahasa Inggris dari TK sampai sarjana, pinter kah? Enggak pinter Pak. Datang saja ke tempat kursus, salah satunya di Pare, di Kediri, 3 bulan pinter. Berarti dia mubazir umur 19 tahun 9 bulan. 20 tahun Pak belajar bahasa Inggris, enggak pinter-pinter. Kalau datang ke tempat kursus 3 bulan bisa. Ini kan banyak yang mubazir dari kurikulum kita ini. Nah itu dia. Makanya bersyukurlah bos, pokoknya bahagia jadi orang Indonesia itu saja lah. Udah miskin, enggak punya apa-apa, berani kawin, itu kan hebat itu. Modalnya apa? Bismillah. Jadi begitu, apa modalmu Mas kata si calon mertua? Bismillah. Dia membawa nama-nama Allah loh. Ya sudah akhirnya diterima. Jadi melamar, Pak saya bermaksud mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, yakni menikah katanya. Terus kata si calon mertua tadi, enggak ada Mas di sini laki-laki semua anak saya. Kalau mau ikut kerja saja ke Berokol atau ke Buma ya. Mau saja nambang saja dulu Mas. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barusan sampai di mana ya? Ya? Software sudah. Setelah itu, oh ya baik. Jadi begini,
banyak hal-hal percuma, bukan percuma bahasa Melayu ya, percuma. Banyak hal-hal terbuang, waktu-waktu yang tidak produktif dalam kehidupan ini kalau kita tidak mampu menata kelola, kalau kita tidak mampu merearrange ya, menyusun ulang, mengkonsep ulang, merevitalisasi sumber daya yang kita punya. Baik. Kalau mau betul, misalnya tadi kan sudah punya software hijrah, kita pakai ini. Nah, bagaimana membaca kehidupan ini berdasarkan Quran? Ini luas sekali Pak sebenarnya, tapi saya sampaikan simpel saja. Jadi isinya Quran itu 3. Dan ini bisa dipakai dalam hidup. Nomor 1, isinya Quran adalah tujuan, maqasid. Tujuan Quran turun itu apa? Tujuan saya mau ke Surabaya, ini kan tujuan ini. Yang kedua, kaifiyat, cara sampai ke tujuan itu apa? Darat, laut, udara. Itu. Kemudian yang ketiga, barohin, bukti bahwa Quran benar. 3 itu Pak. 3 saja ini kalau mau dijadikan pegangan ya. Isinya Quran itu adalah maqasid, tujuan-tujuan, visi-visinya ya, visi besarnya itu. Kemudian kaifiyat, cara kita sampai ke tujuan. Yang ketiga, barohin. Kamu katanya mau berangkat di Surabaya. Iya betul, mana buktinya? Ini tiketnya ada. Nah itu dia. Baik, apa tujuan Quran turun? Nomor 1, memperkenalkan Tuhan, Pak. Itu dia. Lebih luas, Islam, iman, ihsan. Islam itu syariat, iman itu akidah, ihsan itu akhlak. Gampang sekali ini. Syariat memperbaiki aspek lahiriah, li islahiz zawahir. Supaya lahiriah kita baik. Akidah memperbaiki yang batin, li islahil bawatin. Ini kok banyak terma Arab ya, saya ganti saja nih, kita orang Indonesia ya. Memperbaiki lahir, aspek lahir, syariat. Iman memperbaiki aspek batin. Akhlak memperbaiki moral, pekerti. Ini puncak ini Pak. Puncak segala ilmu, amal adalah akhlak, adalah pekerti. Nah maka kalau Nabi disanjung akhlaknya tadi sangat agung. Akhlaknya agung ini para Nabi Pak, para Rasul. Nabi melampaui itu semua. Baik. Caranya bagaimana? Loh ini caranya. Di Quran caranya nomor 1 belajar. Ilmu, itu cara untuk sampai ke tujuan Pak. Kan tujuannya tadi ke Tuhan. Tujuannya tadi Islam, iman, ihsan. Tidak ada lagi. Caranya belajar. Ilmu ya, ain, lam, mim. Betul ya? Kalau sudah ilmu nanti diganti lamnya taruh tengah, mimnya taruh tengah. Ain, mim, lam, amal. Pendayagunaan, pemanfaatan, implementasi, pengejawantahan dari ilmu adalah amal Pak. Kerja-kerja produktif berdasarkan ilmu yang kita miliki. Jadi hidup yang stabil, yang seimbang adalah kalau berilmu harus amaliyah, diamalkan. Kalau beramal, bekerja harus berdasarkan ilmu yang dimiliki. Walhasil tidak bisa ngawur ini. Tuhan tidak pengangguran, Tuhan pekerja Pak. Ini Quran ini. Tadi di salat isya saya membaca surat Isra itu 78 sampai 85. Kul ya'mal ala syakilati. Ayo bekerja sesuai urusanmu, bekerja sesuai profesi, keterampilan teknis, kemampuan yang kamu miliki. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Nanti Tuhan kasih petunjuk. Ada orang bertanya kepada Allah, Allah itu tiap hari ngapain? Kullu yaumin huwa fi sya'an, surat Ar-Rahman itu. Tiap hari Allah sibuk. Wa qul i'malu ala makanatikum. Ayo kerja sesuai profesi kalian. Inni amil. Saya pekerja. Jadi Allah firmankan saya kerja, Allah tidak pengangguran. Nah, itu dia. Jadi setelah ilmu, amal. Baik, jika demikian, kalau demikian Pak, maka baru kita punya hidup yang seimbang. Oh, dalam beramal itu ikhlas, install softwarenya. Dalam beramal bekerja, sabar, diinstal lagi. Kemudian tujuannya meraih ridhonya Allah, diinstal lagi. Terus begitu. Maka lelahnya itu menjadi ibadah. Maka lelahnya ini menjadi outcome thinking, ya, berpikir tentang hasil. Justru lelahnya itu menyemangati. Kita sama istri saja capek Pak, lelah. Tapi kan ada outputnya, anak, ya kan? Ini pasti sulit dipahami. Masa sama istri enggak keringetan Mas? Enggak ya? Waduh, itu tinggal di kutub utara berarti enggak keringetan. Kita belum ngapa-ngapain sudah keringetan kadang ya kan? Nah, enggak paham, enggak apa-apa. Ini memang ini pembicaraan tingkat tinggi Pak. Ini ilmu tingkat tinggi barusan. Saya berharap semua orang enggak paham ini memang. Baik, sudah ya tujuan. Cara sampai ke tujuan, ilmu, bekerja, bertanya, berguru, macam-macam ya. Baik. Di Quran Pak, yang paling dominan ilmu. Makanya begini, setelah ilmu lalu ada sejarah. Umat terdahulu, bangsa ini umat yang baik, ini umat yang buruk, ini perempuan yang baik, ini perempuan yang buruk, ini ibu yang baik, ibu yang buruk itu. Jadi ibu itu ada 5 di Quran, 4 baik, 1 buruk ya.
Kemudian ada lagi untuk sampai kepada tujuan tadi itu, baru di bawah itu nanti janji-janji, al-wa'd wal wa'id, ancaman. Jadi pertama ilmu, yang kedua cerita umat terdahulu, lalu manusia, fi anfusikum afala tubsirun, baru yang terakhir nanti janji dan ancaman. Ini mari kita perhatikan, Pak. Kalau ada ustadz, khotib, kiai, penceramah, ceramahnya tentang surga dan neraka, pasti dia bukan ilmuwan, tidak paham ilmu, Pak. Padahal untuk sampai ke Allah ilmu, fa'lam, ya kan? Maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Gimana, betul enggak itu? Jadi ilmu, Pak, untuk sampai itu. Sudah. Jadi kalau ada ustadz ceramahnya neraka terus, jangan begini neraka, kamu neraka. Dia tidak paham ilmu, tidak paham filsafat manusia, antropologi, ilmu budaya, tidak paham sejarah. Stok terakhir paling kecil, paling sedikit itu di Quran, surga neraka, janji dan ancaman. Nah, surga neraka, janji dan ancaman itu terakhir, Pak. Itu senjata pamungkas kalau orang sudah tidak percaya. Tapi perhatikan khutbah-khutbah Jumat, khotib Jumat, penceramah, ceritanya surga neraka terus. Bicara ilmu mereka tidak ngerti. Lalu akhirnya barang siapa tok itu. Barang siapa berbuat ini, maka dia pahala 7 turunan. Barang siapa, dia kata teman-teman di Buma ini, woi barangnya siapa ini? Barang siapa ya? Nah itu dia. Jadi maqasid, tujuan, kaifiyat, cara sampai ke tujuan. Sudah, tujuan saya adalah Surabaya. Bisa bawa mobil, Pak, ya? Saya fanatik naik mobil. Adalah keliru kalau saya menyalah-nyalahkan misalnya Pak Dudu, saya kafir syirikan karena Anda naik pesawat terbang. Sekarang banyak begitu, Pak. Mazhab itu kan kendaraan itu. Saya fanatik kereta api, saya kafirkan yang pesawat terbang. Yang pesawat terbang mengkafirkan yang bis. Yang bis mensyirikkan yang kendaraan pribadi. Terus begitu, Pak. Tidak selesai akhirnya. Loh, ini sama-sama tujuan. Yang penting nyampe. Kaifiyat, cara. Silahkan bagaimana. Cara ini namanya mazhab. Paham ya? Untuk sampai ke tujuan itu loh. Tujuan yang disasar oleh Quran itu loh. Maqasid, tujuan-tujuan. Ya mazhab, silahkan pilih ABCD. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tasawuf mengikuti Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi. Dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, atau Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Kadang disebut Imam Hambali, ya, mazhabnya itu. Kemudian dalam tauhid mengikuti Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Itu mazhabnya. Silahkan kalau ada mazhab lain, tidak apa-apa. Jadi sholat kadang diribut. Kita seringkali menghabiskan energi untuk mempersoalkan hal-hal sepele. Sholat ini bismillah apa enggak? Pakai kunut atau tidak? Kemudian kalau tahiyat gerak-gerak begini atau tidak? Itu kan sepele, kan ada gerak-gerak begini. Ini beberapa mazhab dalam tahiyat. Pertama begini, ya kan? Ada yang agak ke atas. Kemudian ada yang muter-muter. Ada yang getar-getar begini. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah baru nunjuk. Ada juga yang gini saja karena tidak ada jarinya, Pak. Silahkan pilih mazhab mana, itu tidak penting. Tidak usah ribut soal itu. Bismillah saja Imam Syafi'i, Imam Malik ini tidak ribut. Jadi suatu ketika begini. Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i lahir 150, wafat 204. Ditanya, Imam, bagaimana pendapatmu tentang Imam Malik bin Anas, guru Anda? Beliau panutan saya di dunia dan di akhirat. Beliau junjungan saya. Akhlakmu bagaimana kepada gurumu? Kalau Imam Malik nyuruh saya nuntun untanya dari Madinah ke Basrah, saya lakukan. Kalau beliau menginginkan saya nyuci bajunya seumur hidup, saya penuhi, saya lakukan. Dengan senang hati. Kemudian kalau beliau meminta saya, apa saja saya lakukan. Tapi kalau Imam Malik, guru saya, meminta saya merubah pendapat saya bahwa bismillah ayat, saya pikir-pikir dulu. Guru murid boleh beda pendapat, Pak. Beda pendapatan saja boleh. Boleh guru murid beda pendapat, apalagi beda parpol. Beda pilihan, boleh Pak, boleh itu. Akhlaknya yang dijaga betul kan? Kalau Imam Malik nyuruh saya nuntun untanya, saya penuhi. Kalau beliau minta saya nyuci bajunya seumur hidup, saya lakukan. Tapi kalau beliau meminta saya merubah pendapat saya menurut Imam Syafi'i, bismillah ayat. Menurut Imam Malik tidak, bukan ayat. Nah ini dia. Jadi santai saja beda pendapat ini, santai saja. Jangan kagetan gitu. Beragama itu santai gitu. Kita sudah di level agama yang memahami kita, ya. Siapa yang memahami agama? Kiai saja, Pak, macam saya. Kalau bapak-bapak biarkan agama yang memahami Anda, santai saja. Ini ilmuwan, kiai, santri itu belajar memahami agama, betul itu. Kalau sudah di sini biarkan agama yang memaklumi kita. Mau gimana lagi, ya Allah sudah begini, ya sudah. Allah memaklumi itu. Jadi santai saja. Allah itu manusiawi. Ada perintahnya yang tidak sesuai dengan fitrah kita, ada. Kalau ada sebutkan ke saya, Pak. Setiap perintah agama kompatibel, cocok, sesuai, muthabik, koheren, mutamatik, ya cocok dengan fitrah manusia. Semua perintah agama.
Agama melarang makan, melarang berpakaian kah? Maaf terpaksa saya sebutkan, agama melarang kita menikah. Malah dianjurkan. Sorry, aku kesana-sana terus ini. Ya, maka menikahlah. Ini kata seorang nabi dan filosof zaman Yunani kuno namanya Sokrates. Ada yang katakan beliau nabi ya, Nabiullah Sokrates. Dengan segala cara menikahlah. Kalau istrimu galak, kamu jadi ilmuwan, kamu jadi filosof. Kalau istrimu baik, kamu beruntung. Nah, saya termasuk istri yang baik tapi jadi filosof saya itu. Nah, ya kan boleh Pak ngaku-ngaku ya kan. Baik. Oleh karena itu, karena semua perintah agama cocok dengan kepribadian dan watak dan kemanusiaan kita, maka keliru ini dia kalau kita menyalahgunakan kemanusiaan kita. Apa yang paling cocok dengan otak itu apa Pak? Ilmu. Yang paling cocok adalah kebenaran. Nalar ini setiap orang menghasrati ilmu, menghasrati kebenaran. Itu paling cocok Pak. Maka segala hal yang menentang, merusak akal, pasti haram menurut agama. Narkoba merusak akal ya, haram Pak dalam agama. Bahkan negara mengharamkan. Nggak usah cari dalilnya, kalau mau disebutkan banyak meteran dalilnya itu. Kitabnya berpeti-peti banyak yang mengharamkan itu ya. Memang di Quran tidak dikatakan innamas sobu narkoba haram, tidak. Tapi dikatakan bahwa khomer maisir, begitu saja itu. Rijsun min amali syaitan fajtanib, itu perbuatan setan jauhi. Tapi kan sobu ini tidak ada di Quran. Lalu mana dalil? Tidak begitu ya. Tidak ada. Baik. Karena cocok dengan fitrah kita, maka segala bentuk ibadah, terutama puasa yang kita lakukan, untuk mengembalikan kita ke fitrah kita. Manusia paripurna, insan kamil. Ini loh, kita ini lurus Pak, hanif. Kita ini manusia yang lurus. Senang kepada ilmu, senang kebenaran, senang ngaji, terutama banyak suguhan-suguhan. Betul kan ya? Kita senang Pak. Tidak ada kita senang tukaran, berantem, menyalah-nyalahkan orang. Bukan watak kita itu. Ya pasti nafsu, pasti setan dalam diri kita itu. Lalu setan ngamuk, enak aja, lu sendiri kali kan ya. Katanya si setan. Baik. Oleh karena itu, maka kreativitas, kerja-kerja produktif, kemudian optimalisasi waktu, manajemen waktu, tata kelola dalam hidup ini tidak boleh menentang, merendahkan, mencederai kemanusiaan. Mohon maaf, pembangunan tidak boleh merusak manusia. Pekerjaan tidak boleh merusak manusia. Jadi bekerja pagi sampai pagi lagi, tidak wajar Pak. Kan ada shiftingnya, ada. Di kamar tok bertapa sama istri pagi sampai pagi lagi, itu tidak wajar Pak. Binatang saja ogah begitu itu. Nah, oleh karena itu, hidup yang seimbang seperti yang dicontohkan Nabi. Bagaimana hidup yang sehat? Ya Nabi olahraga, ya jalan, ya ke pasar, ya berdagang. Itu hidup yang normal itu. Ya main dengan cucu. Suatu ketika Nabi ini pernah ruku lama, sujud lama. Kenapa? Karena di pundaknya ada cucunya. Sudah. Apakah Nabi sholatnya tidak usuk? Berani Anda katakan Nabi sholat tidak usuk itu? Nah, sudah, saya juga tidak berani kok ya kan. Sudah. Suatu ketika Nabi sholat sangat cepat. Kenapa? Karena ada bayi menangis. Dan ibunya ikut jamaah. Jadi Nabi sholat itu masih dengar bayi nangis, masih merasa di pundaknya ada cucu bermain ya. Dalam sholat, dalam ibadah saja banyak urusan dunia, santai saja Pak. Pak gimana saya sholat kok enggak khusyuk Pak? Santai saja, tenang saja. Maksudnya takbir ingat Allah ya sudah itu. Jadi kalau Anda mau sholat enggak ingat apapun, Anda harus izin ke Allah untuk transgender, menjadi malaikat. Bukan jadi manusia. Selama masih manusia ya gimana manusia? Masa enggak ada nafsu? Kalau enggak ada nafsu, enggak ada peradaban, enggak ada manusia. Kita kan produk nafsu semua kan? Produk paksaan semua kita kan ya? Kita lahir dipaksa oleh ibu, ya kadang dipaksa dokter. Ibu dipaksa bapak, betul kah? Ya maka baik pun harus dipaksa, betul kalau ada. Ini bekerja dipaksa sekian jam, itu baik Pak. Kita dipaksa baca Quran, adzan, nanti lama-lama terbiasa. Kalau ibu enggak memaksa kita, ya meskipun caranya pelan ya, makan pakai sendok, enggak bisa Pak. Nggak bisa jalan kita, yang ngesot merangkak terus itu. Nah, oleh karena itu adalah keliru kalau menganggap bahwa agama ini maksa-maksa kita. Nabi Muhammad mempersulit, tidak Pak. Agama ini ringan. Sekarang begini, adakah dari agama yang merugikan manusia? Ini tolong dijawab ini. Adakah dari kewajiban agama yang membuat manusia rugi? Waduh, saya buang-buang waktu sholat ini. Adakah? Nah, kalau merasa ada, mari kita perhatikan dua hal. Ini saya gimana Pak ya?
Sudah saya bela-belain sholat 20 tahun kok rezeki begini-begini aja. Nah misalnya, dia sudah sholat, sudah taat kepadamu Tuhan. Tapi kok istri tidak kunjung datang katanya. Ya dia di kamar terus, ya kan. Bilang saja kepada Pak Putra, ya kepada Pak Jimmy, bilang saja ini saya carikan dia. Baik, walhasil nanti ini tidak menjadi tambang, tapi menjadi penambangan jodoh nanti di sini ya. Gak, karena itu kebutuhan Pak. Ada orang kuat menahan seksualitasnya, ada kah? Ada, ya mungkin ada saudara kita pendeta ya, tapi tahu sendirilah. Banyak di bawah-bawah gereja ditemukan bayi-bayi manusia ya, tengkorak manusia. Itu ya entah perbuatan siapa, wallahu a'lam, dan karena di hidup banyak wallahu a'lam. Nah yang terakhir yang mau kita sampaikan, kalau ada tanya jawab itu saja, silahkan kalau ada yang bertanya. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan sehubungan dengan yang saya sampaikan atau apapun saja yang mau ditanyakan, kalau bisa saya jawab. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, saya persilahkan kalau ada mau tanya. Silakan untuk para jemaah yang mau bertanya, bisa langsung disampaikan ke Gus Dori. Monggo, kami kasih tiga pertanyaan, 3 orang bertanya untuk menanyakan hal yang perlu ditanyakan. Sekali bikin acara nikah massal di sini Pak Putra atau Pak Ferry atau Pak Dudu lah ya. Jadi undangannya 1 saja, yang nikah 100 pasangan. Kan ustadznya cukup 1 yang ceramah ya kan. Teropnya 1, jadi ada drive-thru, nikah drive-thru, layanan tanpa turun. Apa penghulu dari agama, dari kantor agama, cukup 1 saja, enggak usah banyak-banyak. Hanya menarik itu ya. Jadi sunatan massal sudah wajar, masa kalian mau sunat revisi ya kan? Enggak usah, ya. Lebih baik nikah massal saja. Pada Pak Jimmy bilang kita carikan. Baik, makasih nanti ini tidak menjadi tambang, tapi menjadi penambangan juga mungkin. Karena itu kebutuhan. Ada orang kuat menahan seksualitasnya, ada. Ya, mungkin ada saudara kita pendeta, tapi tahu sendiri banyak. Kalau gereja ditemukan bayi-bayi manusia yang kemarahan. Jadi ya entah kebenaran siapa Allah akan dan karena hidup banyak Allah. Nah yang terakhir yang mau kita sampaikan, kalau ada tanya jawab itu saja, silakan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan sehubungan dengan yang saya sampaikan atau apapun saja yang mau ditanyakan, kalau bisa jawab. Baik, demikian yang saya sampaikan, saya persilakan. Kami masih 3 pertanyaan, 3 orang bertanya untuk menanyakan hal yang perlu ditanyakan. Sekali bikin acara nikah massal. Jadi undangannya 1 saja, yang nikah 100 pasangan. Kamu ustadznya itu 1 yang sama, teornya 1, jadi ada drive-thru nikah, drive-thru. Apa penghulu dari agama, dari agama itu 1 saja. Hanya menarik itu ya. Jadi sunatan massal sudah wajar. Masa kalian harus sunat revisi juga? Tidak usah. Lebih baik nikah massal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan Pak Ustadz ya. Nama saya Niro Pak. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa merasakan khusyuk atau ketenangan pada saat kita ibadah. Terkadang itu duniawi itu selalu masuk di pikiran, ya kan? Fisik kita ini ibadah, tapi pikirannya kemana-mana gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan COVID yang terjadi kemarin, apakah itu bisa dikategorikan bahwa manusia ini sedang dilaknat oleh Allah? Karena ada yang sehingga kita sampai beribadah juga dibatasi dan lain sebagainya. Mungkin itu Ustaz, terima kasih. Terima kasih, mohon izin saya jawab. Ada orang main catur misalnya, ada orang main catur sampai dipanggil pun dia tidak dengar, ya. Jadi dia main catur, dicolek Pak, disenggol itu tidak dengar dia. Ketika sekak itu loh main catur itu. Ada, dia khusyuk betul dan paham betul dengan catur, betul ya. Ada makan enak seperti tadi, bahkan mertuanya panggil saja tidak tahu dia, tidak dengar Pak. Jadi kalau mau merasakan Allah, pahami Allah dulu. Oh dia Tuhan, wujud kita, mbako ya, kemudian nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Itu baru nanti merasakan Allah itu. Dan caranya disebut namanya berulang-ulang. Zikir itu to mention dan to remember, menyebut-nyebut dan mengingat-ingat. Biasanya yang kita sebut itu sesuatu yang kita ingat. Atau yang kita ingat-ingat itu untuk kemudian kita sebut-sebut. Jadi banyak saja menyebut. Nanti sampai pada mungkin dari 1000 bacaan la ilaha illallah, ada satu yang tune in, ada yang klik di hati kita itu. Mungkin dari 100 bacaan istighfar, ada satu yang membuat hati kita terasa nyambung, connect. Bagi orang yang nggak ngerti lukisan, ini lukisan apa? Ini kan lukisan surrealis ya. Buruk sekali ini, coret-coret saja ini. Tapi bagi orang yang paham itu luar biasa. Nah, jadi harus memahami untuk kemudian merasakan Allah itu. Bagaimana? Bukan dengan lisan, bukan dengan indera, tapi dengan kalbu, dengan sanubari, dengan hati nurani, baru bisa. Ya banyak zikir, baca Quran, pelan-pelan saja. Menyebut Tuhan dengan sesuai keluar masuknya nafas ya. Kemudian istiqomah ya. Bacaan zikirnya itu di tempat yang sama, kemudian setelah sholat itu hitungannya jumlahnya sekian. Itu akan mengantarkan kita untuk khusyuk itu, untuk klik itu. Tapi kalau khusyuk di sepanjang sholat, enggak bisa. Enggak bisa. Sayyidina Ali saja enggak khusyuk kok. Kok kita ya kan? Itu Sayyidina Ali itu juga para sahabat Nabi yang lain. Kalau tertusuk pedang atau panah, begitu sholat dicabut itu enggak kerasa. Memang ingat Allah betul. Tapi satu ketika Nabi bersabda begini, kamu silahkan sholat, berusaha khusyuk, kalau nanti saya kasih hadiah, surban, apa kamu pilih merah atau yang biru. Ketika sujud itu beliau ingat, kayaknya yang biru lebih bagus. Nah itu dia. Jadi biasa Pak, sholat ingat apa itu biasa kan. Itu buktinya loh ya. Bahwa Nabi saja kadang nampak sisi-sisi kemanusiaannya. Nabi kalau ngimamin sholat tidak pernah lama Pak. Bahkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu ngimamin sholat kan di Yaman. Rakaat pertama Baqarah sholat isya. Rakaat kedua Ali Imran. Viral di grup-grup WA dan media sosial itu Pak. Lalu datang ke Nabi berita dipanggil, Mu'adz apa kamu mau bikin fitnah di agama? Kalau kamu sholat sendirian silahkan hatamkan Quran 30 juz. Tapi kalau ngimamin atau sholat bersama orang banyak, jangan panjang-panjang. Ya yang wajar, tapi juga jangan terlalu cepat ya. Tapi ya yang wajar sajalah itu. Jangan bikin fitnah di agama. Nah jadi demikian. Apakah yang kedua, yang khusyuk nanti pelan-pelan dibentuk itu. Dan khusyuk itu bukan syarat sholat. Bukan syarat sholat. Asal dipenuhi berpakaian tidak najis, menghadap kiblat, bacaan itu sudah diterima. Sudah sah sholat itu. Kabar baik ini, seandainya kita membeli Tuhan dengan harga yang murah. Alladzina yashtarunallaha bitsamanin qalil di Quran ya. Atau berdagang tanda kutip ya, bertransaksi dengan Allah dengan uang palsu, Allah tetap menerima uang palsu kita. Itu quote-nya Maulana Rumi, Jalaluddin Rumi. Jadi saya berdagang, Anda menjual barang ke saya, lalu uang saya palsu, pasti ditolak, dilaporkan polisi. Tapi Allah menerima ibadah kita meskipun palsu. Nah, itu kan hebat, itu asyakur. Allah Maha menerima, memaklumi, membalas budi. Baik, apakah COVID ini bala? Jadi begini. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, ada ayat begini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan menyiksa umatmu Muhammad selama engkau ada di sana. Baik, ada Nabi Muhammad sekarang. Maknanya begini, Allah tidak akan menyiksa mengazab kita kalau masih ada orang bersolawat. Macam tadi itu loh, yang berdiri apa, yang gitu-gitu kan. Semangat, sudah makan enggak semangat ya kan. Nah, sudah.
Ayat Tuhan lagi, "Wa ma kana Allahu liya'dzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab penyiksa kalau masih ada orang istighfar. Jadi kita yang malas istighfar, malas sholawat, harus berterima kasih kepada mereka yang senang istighfar dan sholawatan, Pak. Jadi misalnya Anda tidak malas ya kan? Bro, saya malas sholawatan istighfar, bro. Udah rokok saja ini, 1 slot. Nah, itu konkret itu. Tidak apa-apa, bagus itu. Baik. Jadi apakah azab? Saya itu tidak tahu ya. Menyiksa itu apa? Siksa itu hakikatnya adalah kita berbuat maksiat itu sudah siksa, Pak. Meskipun tidak dihujani batu, meteor, dirudal apa, itu sudah siksa itu. Kita berbuat maksiat, kita berprasangka buruk ke Allah ya, membiarkan diri kita terjerumus kepada maksiat, itu sudah azab dari Allah itu, hakikatnya ya. Nah, saya menduga COVID ini adalah ujian yang baik untuk kita naik kelas. Itu saja, itu balaan hasanah. Ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanah. Ya, itu bukan engkau yang melempar, bukan engkau yang menjadikan. Kemudian supaya Allah menguji orang-orang yang beriman balaan hasanah dengan ujian yang baik. Kalau ujian yang baik pasti naik kelas. Kita berbaik sangka saja itu. Allah mengasihani kita. Dan baik sangka ke Allah software diinstal itu. Angel, Pak, sulit sekali baik sangka ke Allah ini. Kok saya sial terus ya? Kok saya rugi terus? Kok saya ditipu terus? Kok mereka merampas hak-hak saya? Kok senjata saya satu-satunya dirampas misalnya? Kok saya diusir dari kampung halaman saya? Kalau ada orang mengusir kita, maka Allah lah tuan rumah yang menampung sunyi hati kita. Kalau ada orang merampas senjata kita, maka Allah memilih kita menjadi senjatanya. Kalau ada manusia memperhinakan kita, maka Allah memilih kita jadi kekasihnya. Itu husnuzon itu, Pak. Tidak ada prasangka buruk. Ini anak kecil, ini kalau ketemu anak kecil, ini belum punya dosa, saya banyak. Ketemu orang kafir, boleh jadi nanti malam dia masuk Islam, tobat. Saya besok pagi belum tentu punya iman. Ketemu orang gila, boleh jadi nanti malam dia waras, besok pagi saya gila. Tidak ada buruk sangka, Pak. Dan ini sabda Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk mencari-cari kesalahannya sendiri, sampai dia tidak ada waktu untuk salah-salahkan orang lain. Masih sempat salahkan orang lain di media sosial. Nah, berarti pengangguran. Berarti pengangguran itu. Kalau sudah tidak sempat salahkan orang lain, dia betul itu. Memang sibuk mencari kekurangannya sendiri. Sudah? Sudah ya. Baik, karena sudah jam 10, mohon izin disudahi ini. Nanti pertanyaan yang belum selesai bisa sembari ngobrol saja ya. Karena besok kerja itu wajib, Pak. Tadi malam atau kapan ada pertanyaan, mungkin tadi malam atau kemarin. Tadi malam ya. Tahajud ya. Saya tahajud itu sunnah. Besok kerja wajib, maka lebih baik istirahat, Pak. Tidak usah tahajud. Kalau bisa ya 2 rakaat sebelum subuh. Ini bukan saya menyarankan yang buru-buru, enggak, Pak. Tahajud mau diutaati tetap sunnah. Para nabi mewajibkan untuk diri mereka sendiri, untuk umatnya tidak wajib, sunnah itu. Besok kerja wajib, lebih baik kerja saja. Tidur, minum susu, istirahat ya kan, itu lebih baik itu, Pak. Apa saya tidak tahajud? Saya tahajud, Pak. Kalau ada Liga Champion. Tahajud 2 rakaat lalu nonton Real Madrid ya, nanti akhir bulan ya misalnya, itu saya tahajud. Kan enggak enak langsung nonton TV kan. Waduh, enggak enak ini kan, masa Ustaz lalu tahajud dulu 2 rakaat. Meskipun itu pura-pura tetap diterima oleh Allah ya kan. Bikin manasin air, minum kopi apa lalu, nah itu dia. Baik, demikian kita sudahi dengan pembacaan burdah ya, supaya semangat ini. Apa mau dipukul-pukul juga? Dipukul ya. Nah, mungkin 5 menit saja kita membaca ini. Yang tadi itu bisa diikuti lagu tadi. Ya, bisa diikuti ya. Mari para penerbang, para pemukul ini.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ini burdah adalah kadang mohon maaf disebut bur'ah atau penyembuh ya. Maka kalau kita sakit, ada problem, ada persoalan, bacalah burdah, insya Allah Allah anugerahkan kemudahan-kemudahan. Kita sudahi dengan pembacaan doa suratul Fatihah untuk para nabi, para rasul, untuk guru-guru kita, orang tua, ahli kita, ahli kubur kita semua. Juga yang tidak kalah penting untuk kerja-kerja produktif kita, keselamatan, kesejahteraan, keamanan dan optimalisasi kerja kita serta kebahagiaan kita, keluarga kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ورفقة الأنبياء والأولياء والنصر على الأعداء يا سامع الدعاء يا ذا الطول والوفاء يا ذا المن والعطاء اللهم اغفر لجميع المسلمين ولنبيك برسالة اللهم فرج هم المأمومين واشف مرضانا ومرضى المسلمين بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم آمين ربنا ظلمنا الله وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل دعاءنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Penjelasan yang singkat semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat bagi terima kasih sekali lagi untuk para pemuka, para pimpinan di BD Prokol maupun Buma juga semua yang hadir ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Terima kasih kepada panitia semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Dr. Ahmad Dhaufir Zuhri MPhil. Semoga yang beliau sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan ibadah kita sehari-hari. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari beliau, apa yang telah beliau sampaikan. Akhirnya dari kami segenap jajaran PT Buma Binswa dan PT Prokol, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin semua
Kami selaku takmir Masjid Buma Al-Amin mengucapkan terima kasih banyak, dan kepada manajemen PT Buma, terima kasih atas support dan dukungannya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi para jamaah dan tamu untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Dan insya Allah setelah ini ada acara ramah tamah dan sesi foto bersama. Mari kita nikmati hidangan yang sudah disediakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. بشرى لنا نلنا المنى وذلنا وفى الهنا والظن أنجز وعده والبشر أرحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زاد العنا وفى الهنا والجهر أنجز وعده والبشر أرحم لنا بشرى لنا العنا وفرهانا والجهر أنجز وعده والبشر أنحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرهانا والجهر أنجز وعده والبشر أنحى لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لا حسنا سقي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لا حسنا بصرنا إلا البنى زل العنا وفرهانا والبسر أدحام لنا بسر لنا إلا المنى لا للعنا وفرهانا والبسر أنت وعده والبسر أدحام لنا قول يا عديد أنت العديد قد همنا Recording stopped.